Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Bagaimana kabar? Semoga sahabat kisah mistik semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Amin. Sahabatku, kali ini kisah mistik ingin berbagi sebuah kisah nyata dari seorang petani lelaki yang tinggal di satu desa yang ada di Ponorogo. Kebetulan kisah mistik mengenal petani lelaki dalam cerita ini, dan atas izin keluarganya lah kisah mistik akan menceritakan kisahnya untuk sahabat kisah mistik semua. Demi menjaga privasi, semua nama tokoh dan tempat dalam cerita ini telah kami samarkan. Dan baiklah sahabat kisah mistik, tanpa berlama-lama kita langsung ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil di kaki bukit Ponorogo, hiduplah seorang lelaki bernama Karto. Sejak lahir, dunia Karto adalah dunia yang hening dan tanpa suara. Ia bisu dan tuli, sebuah kenyataan yang mengurung jiwanya dalam kesepian yang tak terhingga. Terlahir dari keluarga petani yang hidup pas-pasan, Karto adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Pendidikan sekolah dasarnya terhenti di tengah jalan. Bagaimana bisa ia memahami pelajaran jika dunia tak menyisakan suara untuknya? Bagaimana ia bisa bicara jika pita suaranya tak berfungsi? Menginjak usia remaja, frustrasi Karto memuncak. Ia mulai menjauhi tetangga dan teman-teman sebaya. Ada jurang pemisah yang tak terlihat, tak terdengar, namun terasa begitu nyata antara dirinya dan dunia luar. Hari-harinya dihabiskan di sawah, membantu orang tuanya membajak, menanam, dan memanen. Sawah adalah pelariannya, tempat di mana keheningan tidak terasa begitu memekakan. Usia Karto menginjak 20 tahun. Siang itu, terik matahari membakar punggung. Karto beristirahat di gubuk kecil di tengah sawahnya. Gubuk reyot yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu, kering dan atapnya dari daun rumbia. Pandangannya menyapu hamparan padi hijau yang bergoyang pelan. Tiba-tiba, matanya terhenti. Di sudut gubuk, duduk seorang wanita. Karto tertegun. Ia tak pernah melihat wanita secantik itu di desanya. Kulitnya putih bersih, rambutnya hitam panjang, tergerai, dan ia hanya mengenakan kain jarik setinggi dada yang membalut tubuh rampingnya. Wanita itu tak memakai alas kaki, jemarinya yang lentik menyentuh tanah. Ada sesuatu yang janggal, namun kecantikannya mengalahkan naluri aneh Karto. Wanita itu tersenyum padanya, senyum yang lembut dan menenangkan. Karto hanya bisa membalasnya dengan sorot mata yang penuh pertanyaan. "Namaku Wulan," kata wanita itu. Bibirnya bergerak tanpa suara. Namun anehnya Karto mendengar suaranya di dalam hatinya, seolah ada getaran lembut yang langsung tersampaikan ke benaknya. Itu adalah keajaiban. Sepanjang hidupnya, Karto tak pernah bisa berkomunikasi dengan siapapun tanpa bahasa isyarat yang terbatas. Kini, ada seseorang yang bisa memahami batinnya, yang bisa bicara padanya tanpa suara. Seketika, rasa sepi yang membelenggunya selama puluhan tahun seolah terangkat. Karto merasa seperti menemukan oase di tengah gurun. Sejak hari itu, Wulan selalu ada di gubuk sawah Karto. Mereka bertemu setiap hari. Karto tak tahu mengapa, tapi pikirannya selalu diarahkan untuk datang ke gubuk itu di sore hari, dan di sana Wulan akan menunggunya. Mereka berbicara berjam-jam. Karto dengan hatinya, Wulan dengan telepati yang menenangkan. Karto bercerita tentang kehidupannya yang sepi, tentang rasa frustrasi
karena tidak bisa bicara tentang mimpinya yang sederhana. Wulan mendengarkan dengan sabar, sorot matanya penuh pengertian. Tak butuh waktu lama, hubungan mereka semakin intim. Karto mulai sering tidur di gubuk itu bersama Wulan. Mereka tidur berdekatan, merasakan kehangatan yang aneh namun menenangkan. Sentuhan kulit Wulan terasa dingin, namun bagi Karto itu adalah sentuhan yang nyata, sentuhan yang tak pernah ia dapatkan dari siapapun. Dingin sekali. Batin Karto suatu malam, jari jemarinya menyentuh lengan Wulan. Ini memang bagian dari diriku, Karto. Wulan menjawab dalam benaknya. Tapi bukankah aku bisa menghangatkan hatimu? Karto mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ya, Wulan memang menghangatkan hatinya yang beku. Hubungan fisik pun terjadi. Layaknya suami istri, mereka berbagi keintiman di gubuk sederhana itu. Bagi Karto, ini adalah pengalaman yang luar biasa, sensasi yang melampaui segala kekurangan fisiknya. Ia merasa utuh, merasa diinginkan. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada rasa takut yang samar. Takut jika ada yang melihat mereka, takut jika ada yang tahu tentang Wulan. Ia selalu merasa seperti ada yang mengawasi, namun ia tak tahu siapa. Ia abaikan ketakutannya karena kenikmatan dan rasa tidak sendiri yang diberikan Wulan. Misteri yang tak terlihat anehnya. Tak ada seorang pun yang pernah melihat Wulan. Orang tua Karto, tetangga, bahkan teman-teman yang kadang mampir ke sawah tak pernah menyebut namanya. Ketika Karto mencoba membicarakan Wulan dengan isyarat, tentu saja karena ia tak bisa bicara, mata mereka menatap kosong, seolah Wulan tak pernah ada. Karto merasa bingung, namun lagi-lagi ia mengabaikannya. Wulan nyata baginya, dan itu sudah cukup. Wulan, rumahmu di mana? Batin Karto suatu sore saat mereka duduk di tepi pematang. Di atas bukit itu, Karto, jawab Wulan, menunjuk ke sebuah bukit kecil yang tak jauh dari sawah mereka. Bukit itu diselimuti pepohonan lebat, tampak sunyi dan sedikit angker. Setiap kali Wulan menyebut bukit itu, pikiran Karto seolah buntu. Ia tak pernah punya keinginan untuk mendatangi bukit tersebut. Seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi niatnya. Masyarakat desa hanya tahu bahwa bukit itu seram. Setiap kali melewatinya, mereka merasakan merinding yang tidak biasa. Namun tak seorang pun tahu pasti ada makhluk gaib apa di sana. Bertahun-tahun berlalu, Karto semakin menua. Namun hubungannya dengan Wulan tetap terjalin. Ia tak pernah menikah, tak pernah mencari wanita lain, karena baginya Wulan sudah menjadi teman hidup, belahan jiwa, dan segalanya. Ia merasa sudah memiliki pasangan, meskipun Wulan hanya ada baginya. Ketika usia Karto menginjak 60 tahun, tubuhnya mulai rapuh. Tenaganya tak lagi sekuat dulu. Ia sering demam, panas tubuhnya naik turun tanpa sebab yang jelas. Berobat ke dokter tidak membuahkan hasil. Obat-obatan yang diberikan tak mampu meredakan demamnya. Keluarga mulai khawatir. Keponakan Karto, seorang pemuda yang lebih melek agama, akhirnya menyarankan Karto untuk berobat ke seorang ustadz bernama Ali. Ustadz Ali adalah pendatang, diminta oleh ayahnya untuk mengasuh pondok pesantren di desa tetangga. Beliau dikenal arif dan memiliki pemahaman agama yang mendalam, serta mampu mengobati berbagai penyakit spiritual. Dengan berat hati,
Karto pun dibawa ke kediaman Ustadz Ali. Di sana, di sebuah ruangan yang tenang, Ustadz Ali duduk bersila di hadapan Karto. Ustadz Ali memejamkan mata, tangannya memegang dahi Karto yang terasa panas membara. Beberapa saat kemudian, Ustadz Ali membuka matanya, sorotnya tajam, namun penuh welas asih. "Karto," ucap Ustadz Ali lembut, "saya merasakan ada energi lain di dalam dirimu, energi seorang wanita. Siapakah dia?" Karto terkejut. Ia tidak bisa bicara, tapi hatinya berteriak. Ia menunjuk ke arah gubuk sawahnya, lalu mengisyaratkan seorang wanita. Ustadz Ali mengangguk, seolah memahami isyarat yang rumit itu. "Wanita itu bernama Wulan?" tanya Ustadz Ali. Mata Karto melebar. "Bagaimana Ustadz ini tahu?" "Dia memang ada, Karto," lanjut Ustadz Ali. Suaranya tenang, namun mengandung kekuatan. "Tapi dia bukan manusia." Karto menatap Ustadz Ali dengan tatapan bingung, tak mengerti. "Dia adalah siluman ular, Karto," kata Ustadz Ali, "yang bersemayam di bukit kecil dekat sawahmu." Bagai disambar petir, Karto merasakan seluruh tubuhnya lemas. Jadi Wulan, kekasih hatinya, adalah siluman. Kebenaran itu terasa pahit, namun juga menjelaskan semua kejanggalan yang selama ini ia abaikan. Kulit yang selalu dingin, ketiadaan jejak kaki, keberadaan yang tak terlihat oleh orang lain, dan pikiran yang selalu buntu saat mencoba mendatangi bukit itu. Semua potongan teka-teki itu kini menyatu. Ustadz Ali, batin Karto, perasaannya campur aduk antara kaget, sedih, dan marah pada dirinya sendiri. "Mengapa dia bersamaku?" Ustadz Ali menghela napas. Siluman sepertinya biasanya mencari manusia yang menyendiri, merasa terpinggirkan dari masyarakat, dan penuh frustrasi. Mereka mendekat untuk mencari sensasi nafsu syahwat yang tidak bisa mereka dapatkan dari bangsa mereka sendiri. "Wulan memanfaatkan kesepianmu, Karto." Hati Karto hancur. Selama ini, ia pikir ia menemukan cinta, menemukan penerimaan. Ternyata, ia hanya menjadi pelampiasan. Frustrasinya karena bisu tuli, kesulitan berkomunikasi, dan rasa kesendirian telah membuatnya buta akan kebenaran. Wulan telah mengisi kekosongan itu dengan tipu daya. Kabar tentang Karto yang beristrikan siluman ular itu menyebar cepat di desa. Keluarga dan warga sekitar sangat terkejut. Bukit yang selama ini hanya dikenal seram, kini memiliki identitas jelas, rumah bagi siluman ular. Karto sudah merasa tua, tubuhnya tak lagi bertenaga, dan demamnya tak kunjung sembuh. Ia ingin lepas dari ikatan ini, ingin sembuh. Dengan isyarat yang jelas, Karto meminta Ustadz Ali untuk melepaskannya dari ikatan suami istri dengan Wulan. Ustadz Ali mengangguk. Beliau menyiapkan beberapa perlengkapan ritual, dan pada malam yang telah ditentukan, Ustadz Ali mengajak Karto kembali ke gubuk sawah. Suasana malam itu terasa berbeda. Angin berembus pelan, seolah berbisik. Ustadz Ali mulai membaca doa-doa, ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya bergema di keheningan malam. Karto duduk di sampingnya, matanya tertutup, merasakan getaran energi yang kuat di sekelilingnya. Tiba-tiba, Karto merasakan kehadiran yang familiar, kehadiran Wulan. Ustadz Ali berbicara, bukan kepada Karto, melainkan kepada entitas tak terlihat. "Wulan, ketahuilah, ikatanmu dengan Karto harus diakhiri. Dia adalah manusia, kamu adalah makhluk lain. Sudah saatnya kalian berpisah." Anehnya, Ustadz Ali merasakan respons. Beliau telah sering berhadapan dengan siluman yang pemarah dan agresif. Namun Wulan terasa berbeda.
Ada aura lembut dan bijak darinya, seolah dia mengerti dan menerima. Karto, batin Wulan, suaranya kini terdengar sedikit lirih, namun tetap jelas di benak Karto. Aku akan pergi. Maafkan aku jika selama ini aku telah membuatmu dalam ilusi. Mata Karto terbuka. Di hadapannya samar-samar terlihat siluet Wulan, masih dengan kain jarik dan rambut panjangnya. Wajahnya yang cantik kini terlihat sendu. Aku akan merindukanmu, batin Karto. Bibirnya tak bisa bergerak, namun hatinya berteriak. Wulan tersenyum tipis. Dia mengangkat tangannya melambaikan perpisahan kepada Karto. Lambaian yang pelan, penuh makna. Karto dengan sisa tenaganya membalas lambaian itu. Sebuah perpisahan yang tak terucap, namun penuh perasaan. Perlahan, siluet Wulan memudar, menghilang di telan kegelapan malam. Karto merasakan sesuatu yang berat terangkat dari dadanya. Demamnya berangsur-angsur turun, tubuhnya terasa lebih ringan. Ia merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ustadz Ali menatap Karto, tersenyum. Alhamdulillah Karto, dia sudah pergi. Karto mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Itu adalah air mata kesedihan atas perpisahan, namun juga air mata syukur atas pembebasan. Ia tahu perjalanan untuk menyembuhkan luka batinnya masih panjang, namun setidaknya ia kini bisa memulai hidup baru, tanpa ilusi, tanpa belenggu. Dan bukit di dekat sawahnya, yang dulu menyimpan rahasia gelap, kini akan selalu menjadi pengingat tentang kisah Karto dan sang penunggu bukit. Sebuah kisah mistis yang takkan lekang oleh waktu di tanah Ponorogo. Setelah kejadian di gubuk sawah, Karto kembali ke rumah orang tuanya. Panas di tubuhnya perlahan mereda, digantikan oleh rasa lelah yang mendalam, bukan hanya fisik, tapi juga batin. Pikirannya dipenuhi bayangan Wulan, kenangan akan kebersamaan mereka yang kini terasa seperti mimpi buruk, sekaligus kenangan pahit. Ustadz Ali beberapa kali mengunjungi Karto, tidak hanya untuk memastikan kesehatannya, tapi juga untuk membimbingnya secara spiritual. Melalui isyarat dan tulisan, Ustadz Ali menjelaskan tentang pentingnya taubat, tentang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah terjerat dalam kesesatan. Karto, dengan bimbingan keponakannya yang sabar, mulai belajar sholat. Awalnya terasa canggung, gerakannya kaku, dan pikirannya masih sering melayang. Namun, perlahan tapi pasti, Karto menemukan ketenangan dalam setiap sujudnya. Ia merasakan koneksi yang belum pernah ia alami sebelumnya. Koneksi dengan Zat yang Maha Kuasa, yang selalu ada bahkan dalam keheningannya. Fisik Karto memang sudah tak sekuat dulu. Usianya sudah kepala 6, dan kejadian dengan Wulan telah menguras banyak tenaganya. Ia tak lagi pergi ke sawah, membiarkan sawah itu diurus oleh keponakan-keponakannya. Hari-hari Karto kini dihabiskan di rumah, dengan ternak ayam kampung yang ia pelihara di halaman belakang. Suara kokok, ayam jago, kepakan sayap, dan celoteh anak-anak ayam menjadi melodi baru dalam keheningan dunianya. Makan sehari-hari Karto tak lagi menjadi masalah. Para keponakannya bergiliran menyediakan makanan, memastikan Karto selalu tercukupi. Mereka mengurusnya dengan penuh kasih sayang, sebagai bentuk bakti kepada paman mereka yang kini lebih banyak merenung dan beribadah. Karto menghabiskan sisa hidupnya dalam kesederhanaan, dalam balutan penyesalan yang mendalam, namun juga harapan akan ampunan. Ia tak pernah lagi bertemu Wulan, tak pernah lagi merasakan kehadirannya. Seolah-olah perpisahan di gubuk sawah itu adalah akhir mutlak bagi mereka. Tahun-tahun berlalu dan Karto semakin renta. Rambutnya memutih sepenuhnya,
Langkahnya sempoyongan dan tidurnya lebih banyak. Ia tak lagi sering demam, tapi tubuhnya memang sudah menua detik-detik. Terakhir Karto dan kehadiran. Tak terduga suatu siang yang mendung, namun tak setetes pun hujan jatuh. Karto menghembuskan napas terakhirnya di pembaringan sederhana. Wajahnya terlihat damai, seolah beban berat yang ia pikul selama ini telah terangkat. Kabar meninggalnya Karto menyebar cepat di desa. Para keponakannya menangis, warga berdatangan melayat. Tak lama kemudian Ustadz Ali pun datang. Beliau sudah tahu kabar meninggalnya Karto dari salah satu warga. Ustadz Ali langsung bergabung dengan para pelayat, memimpin doa, dan memberikan pengarahan untuk proses pemakaman. Jenazah Karto dibawa ke pemakaman desa, diiringi isak tangis dan doa-doa. Tanah yang dulu menjadi saksi bisu kehidupannya kini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Saat keranda Karto perlahan diturunkan ke liang lahat, Ustadz Ali yang berdiri di dekat nisan merasakan hawa dingin yang familiar. Bukan dingin yang menusuk, melainkan dingin yang lembut, seolah ada hembusan angin sejuk di tengah cuaca mendung. Ustadz Ali menoleh perlahan ke arah bukit kecil di kejauhan, bukit yang dulu menjadi sarang siluman ular. Di sana, di antara pepohonan yang rimbun, ia melihat sosok wanita. Rambutnya hitam panjang tergerai, tubuhnya terbalut kain jarik setinggi dada. Itu Wulan. Wulan berdiri mematung, menatap liang lahat Karto dengan sorot mata yang tak bisa diartikan. Ada kesedihan di sana, atau mungkin penyesalan. Ustadz Ali hanya bisa melihat siluetnya, seolah Wulan tak ingin terlihat jelas oleh mata manusia lain. Ustadz Ali membiarkannya. Ia tahu Wulan datang bukan untuk mengganggu, melainkan untuk sebuah perpisahan terakhir. Mungkin di balik sifat siluman yang hanya mencari sensasi, ada secuil perasaan yang tumbuh dari kebersamaan puluhan tahun dengan Karto. Sebuah ikatan aneh yang terlepas dari segalanya pernah mengisi kekosongan dalam hidup Karto. Setelah proses pemakaman selesai, setelah semua orang mulai beranjak meninggalkan area pemakaman, Ustadz Ali kembali menoleh ke arah bukit. Wulan sudah tak ada. Ia menghilang secepat ia datang, meninggalkan misteri dan kenangan tentang lelaki bisu tuli yang pernah beristrikan siluman ular. Sahabat, kisah mistik. Apa yang terjadi pada Karto menjadi pelajaran bagi desa itu tentang kesepian yang bisa menjerumuskan, tentang kekuatan taubat, dan tentang misteri alam gaib yang selalu ada di sekitar kita. Dan setiap kali ada yang melewati bukit kecil di dekat sawah Karto, mereka akan selalu teringat pada kisah mistik yang pernah terjadi di desanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.